terkadang peneliti kurang membaca atau kurang mendapatkan informasi yang utuh terhadap konteks penelitian. Oke, kita kembali di bagian kedua. Kalau bagian kedua itu cukup panjang sehingga saya memutuskan untuk membagi dua bagian. Bagian kedua dibagi lagi. Kalau di video pertama saya katakan akan ada 3 video, 3 bagian. Kayaknya saya harus merevisi bahwa ada beberapa part yang harus saya pecah lagi. Bagian kedua yang sebagai inti seperti saya sampaikan di video berikutnya sebelumnya, bahwa bagian kedua adalah inti dari apa buku Relucas ini, sehingga supaya tidak terlalu panjang saya pecah lagi. Dan bagian kedua, yang kedua 2B lah katakanlah seperti itu bicara tentang literature review sampai pada penulisan. Oke, apa sih itu literature review? Bagaimana membangun literature review? Ide dasarnya adalah sebuah riset tidak berangkat dari ruang kosong. Bahkan di dalam desain juga seperti itu. Tidak ada hal baru di bawah langit ini. Itu yang selalu muncul pemahaman itu. Di riset juga itu. Sebuah riset tidak berangkat dari ruang vakum, selalu diperkuat dan memperhatikan perdebatan di ruang lingkup riset tersebut. Sehingga perlu ada studi pendahuluan untuk memahami sebenarnya riset ini tentang apa sih? Apa yang sudah dilakukan orang? Apa yang sudah dibongkar orang? Di zaman sekarang mungkin lebih mudah dengan akses internet dan semua data, semua judul atau penelitian bisa kita dapatkan aksesnya, tulisannya dari internet. Jadi bukan hal yang aneh lagi kalau memang literature review itu sangat diperlukan dan perlu semakin sulit seorang peneliti kemudian melihat scope yang akan dibahas, karena sudah sedemikian banyak dan sedemikian terbuka data-data yang kita dapatkan dengan mudah di internet. Namun justru di situ yang kemudian si kemampuan dan kepekaan seorang peneliti dalam menentukan batas. Relucas menyampaikan bahwa pertama kali yang harus dilakukan adalah kenali ruang lingkup studi atau kenali ruang lingkup penelitian untuk menyusun batas dan koleksi bacaan. Di zaman sekarang data itu sangat banyak, bacaan itu sangat banyak yang kemudian akan bisa menyeret si peneliti di dalam tenggelam atau bahkan jauh tenggelam ketika membuka bacaan-bacaan, sehingga kemampuan membuat ruang lingkup itu menjadi penting. Setelah ruang lingkup ditentukan, lalu membaca sesuai dengan konteks ruang lingkup. Jadi di sini juga perlu kemampuan kepekaan si peneliti dalam menentukan bahwa bacaan ini masuk dalam ruang lingkupnya atau bacaan ini tidak masuk dalam ruang lingkupnya. Yang sering terjadi, kasus yang sama itu dibaca dalam konteks atau dalam kacamata yang lain. Itu yang perlu kehati-hatian. Setelah membaca, kemudian memberi catatan judul di bacaan tersebut. Konteks bacaan ini tentang apa? Dilakukan oleh siapa? Pada saat apa? Kemudian metodologi yang dilakukan seperti apa? Ini yang kalau mengacu pada video sebelumnya ada yang disebut dengan celah literatur atau kritisi literatur. Sebenarnya salah satu caranya adalah ya ini. Kita mesti banyak baca, kemudian mengidentifikasi, tidak hanya sekedar baca, tapi mengidentifikasi kasusnya di mana, dilakukan kapan, terhadap kondisi yang seperti apa, kemudian bahasannya tentang apa, metodenya tentang apa.
Dan itu akan sangat membantu ketika kita coba membangun sebuah penelitian. Mulailah dengan cakupan bahan bacaan yang sangat luas yang terkait dengan topik, sebelum kemudian menentukan, oke, saya akan di penelitian ini akan fokus di sini. Setelah itu dievaluasi lagi. Evaluasi bahan bacaan yang sering dilakukan, rujukan utamanya adalah jurnal. Jurnal juga punya tingkatan. Ada Scopus, kalau di Indonesia kemudian ada Sinta dan segala macam. Semakin tinggi nilai tingkatan tersebut, semakin valid datanya. Dan itu akses sekarang sudah sangat membantu, tapi kemudian juga jurnal ini punya kesempatan untuk membangun argumennya. Jadi kalau menurut hemat saya, penelitian sekarang kesulitannya justru ketika membangun ruang lingkup. Kita mau melakukan studi seperti apa? Ada teknik-teknik yang kita bisa lakukan dalam menentukan gap knowledge, dan kemudian membuat di sini kemampuan mereview literatur itu sangat penting. Buku Relucas ini fokus pada kajian lintas disiplin. Ini kaitannya juga dengan membangun literatur tersebut. Kajian lintas disiplin merupakan hal umum yang terjadi pada penelitian pada saat ini. Jadi pengetahuan tidak lagi murni atau tidak lagi steril terhadap pengetahuan yang lain, tapi sebaiknya pengetahuan atau penelitian tersebut adalah lintas ilmu untuk memperkaya aktivitas penelitian dengan cara membuka metode dan teori lain yang kemungkinan berhimpit atau tumpang tindih dengan topik penelitian, namun dengan membaca dari sudut pandang lain. Mudahnya adalah beberapa bidang kalian yang terkait dengan bidang penelitian arsitektural dapat membantu memahami penelitian yang sedang dilakukan. Jadi cross disiplin atau kajian lintas ilmu ini bukan berarti mengabaikan ilmu arsitektur itu sendiri, tapi justru memperkaya sudut pandang arsitektural. Fokus utama dari buku ini memang di cross disiplin ini. Relucas menawarkan pemikiran bahwa arsitektur itu lebih baik didekati dari bermacam-macam sudut pandang. Namun catatan di bagian ini, kembali lagi Relucas mengatakan bahwa pertama-tama yang harus dipahami adalah bidang kajian yang akan diteliti. Mau meneliti apa sih? Mau meneliti bidang arsitektur yang seperti apa? Apa bedanya arsitektur dengan perancangan urban? Apa arsitektur terkait dengan kawasan kota? Apa kaitannya dengan keteknikan kalau di sisi teknik ya, teknik sipil, lanskap, dan segala macam. Jadi perlu pemahaman yang cukup mendalam terhadap ilmu dirinya sendiri. Ada dua kunci dalam memulai penelitian lintas pengetahuan, yaitu melakukan melalui studi literatur. Kembali lagi studi literatur, Relucas sangat menggarisbawahi dan meng-highlight sekali studi literatur, dan melalui kolaborasi langsung antar ilmu. Jadi dengan studi literatur dimulai dengan perhatian utama terhadap perbedaan. Jadi kalau mau melakukan pendekatan melalui studi literatur, kita harus paham konteks bahasa. Mungkin istilahnya sama, tapi ketika digunakan di bidang ilmu yang lain, konteksnya akan berbeda, pemahaman yang berbeda. Di sini Relucas mengatakan hati-hati dengan perbedaan bahasa dan acuan dalam pengetahuan tersebut. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa terkadang satu istilah itu punya makna yang berbeda dalam pengetahuan yang lain. Itu yang menjadi garis bawah. Penelitian lintas pengetahuan yang dilakukan dengan rekan peneliti yang lain, jadi langsung kolaborasi modelnya, itu punya kesempatan atau punya keuntungan bahwa akan ada dialog langsung, respon langsung dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di lapangan atau ketika melakukan penelitian, dan dapat menginterpretasikan sesuatu dari berbagai sudut pandang. Cuman penelitian ini memang harus hati-hati ketika kolaborasi langsung, tapi kemudian
masing-masing pihak tidak memahami konteksnya, itu juga akan menjadi blunder ketika melakukan penelitian yang sifatnya kolaboratif. Tarik-menarik ilmu pengetahuan itu sangat-sangat kuat. Kita harus patuh terhadap apa pengetahuan yang kita punya. Jangan kemudian memahami pengetahuan orang lain. Studi literatur, studi lintas pengetahuan melalui studi literatur, memang kelemahan itu tidak akan terjadi. Namun, kembali lagi, isi kepala kita akan penuh dialog antar pengetahuan tersebut. Jadi ada plus minusnya, baik studi literatur maupun kolaborasi secara langsung. Dan itu yang bisa mengukur adalah si peneliti itu sendiri. Dalam konteks arsitektur, penelitian lintas pengetahuan ada beberapa pendekatan. Ini contoh dari Le-Prouvasse. Arsitektur dan pengetahuan yang lain. Dalam pendekatan ini, salah satu bidang ilmu menjadi dominan. Tentu di dalam konteks buku ini adalah arsitektur yang menjadi dominan. Dengan kata lain, jika ingin memahami arsitektur dapat menggunakan aturan atau perhatian atau teori bidang lain. Namun, dengan catatan bahwa ini hanya menambah atau menjadi konteks atau menjadi sampingan untuk memperkaya ilmu arsitektur. Kembali lagi, tetap yang dominan adalah arsitektur. Oke. Pendekatan kedua penelitian lintas pengetahuan, terutama di bidang arsitektur, adalah arsitektur terhadap. Berbeda dengan pendekatan arsitektur dan pendekatan arsitektur terhadap pengetahuan lain itu langsung pada subjek. Contohnya adalah arsitektur terhadap hubungan sosial, arsitektur terhadap perubahan ekonomi, arsitektur terhadap perubahan iklim. Hasilnya adalah konseptual ekspresi secara arsitektural, sehingga subjek mempunyai manifestasi tersendiri terhadap lingkung binaan dalam pemahaman bahwa pengetahuan di luar arsitektur mempengaruhi pemahaman bentuk arsitektur. Contoh yang paling gampang atau contoh yang ada, arsitektur terhadap perkembangan politik. Jadi ada beberapa karya arsitektur, nanti mungkin saya akan beri contoh pada bahasan bab 3 tentang sejarah. Ada beberapa pendekatan bangunan-bangunan bersejarah itu muncul karena adanya perkembangan politik pada masa itu. Jadi bangunan arsitektur tersebut adalah manifestasi atau contoh atau artefak dari sebuah perkembangan politik pada masa itu. Pendekatan lintas pengetahuan yang ketiga adalah arsitektur dengan. Berbeda dengan arsitektur terhadap, ini pendekatan arsitektur dengan arsitektur with itu merupakan kolaborasi yang menjerat. Artinya benar-benar menyatu karena pihak-pihak yang terkait dalam berkolaborasi tersebut itu saling berkolaborasi, baik tekniknya, baik metodenya. Jadi benar-benar melebur. Ingat pada penjelasan sebelumnya ada pendekatan literatur, ada pendekatan kolaborasi langsung. Arsitektur dengan ini sebagai salah satu contoh pendekatan langsung. Yang sering terjadi adalah arsitektur dengan pengetahuan fisika bangunan. Jadi mengukur suhu, kenyamanan, termal, dan segala macam. Ini contoh di kuantitatif. Itu ya benar-benar tekniknya, teknik banyak, teknik ilmu dari bidang sains. Namun kemudian dilakukan untuk memperkuat body of knowledge dari pengetahuan arsitektur. Kemudian pendekatan berikutnya adalah pendekatan arsitektural. Ini yang menjadi catatan penting di dalam buku Ray Lucas ini karena memang menjadi fokus utama. Pendekatan arsitektural mirip dengan pendekatan dengan, tapi lebih mendalam dan tujuannya memproduksi pengetahuan baru. Jadi kolaborasi antar pengetahuan tersebut memunculkan pengetahuan baru, pengetahuan yang bukan hanya arsitektur tapi juga ilmu yang mendukung. Jadi sebutannya jadi arsitektural, bukan arsitektur.
Pada pada bagian pertama penjelasan, saya menjelaskan atau memaparkan bahwa memang tujuan dari Lelukas adalah sebuah pengetahuan baru, pengetahuan arsitektural baru, yang merupakan perpaduan dari beberapa bidang pengetahuan sehingga menghasilkan sub pengetahuan atau lintas pengetahuan. Pendekatan ini membongkar sekat-sekat pengetahuan dan menyusun ulang batasan-batasan pengetahuan yang sebelumnya sudah ada. Jadi mix antar beberapa pengetahuan itu memunculkan pendekatan baru. Di buku Lelukas kemudian penjelasan berlanjut pada tentang survei lapangan, tentang wawancara dan teknik komunikasi, serta penulisan. Setelah saya pikir ketiga chapter ini, jadi survei lapangan, wawancara, kemudian penulisan, tidak saya jelaskan di video ini karena sifatnya sangat teknis, sifatnya sangat tergantung pada penelitian yang akan teman-teman lakukan. Jadi mungkin bagian kedua yang part 2B ini saya selesaikan di sini. Kemudian nanti kita akan bahas contoh kasusnya di bagian ketiga. Fokus pada saya akan mengambil dua bagian, yaitu kesejarahan dan filsafat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bagian ketiga. Thank you. Bye-bye.